teman-teman pecinta air di mana saja, saat ini saya ingin memperlihatkan satu lagi solusi air teknologi reverse osmosis yang sudah kita buat 4000 GPD. Seperti apa spesifikasinya? Mari kita lihat di belakang. Kita sudah membuat reverse osmosis dari menggunakan beberapa jenis rangka, stainless, besi dan lain sebagainya. Kali ini tetap kita mempertahankan bahan galvanis karena memang kita jadikan satu set perakitan dalam satu rangka. Mulai dari rangkanya ya. Jadi rangka yang kita buat di sini untuk bahan galvanis ukuran 40 × 40 ya. Ketinggiannya 170 cm, kemudian lebarnya memanjang hingga 2,5 meter. Kemudian rangka kalau lebarnya ini sampai kurang lebih 80 cm. Lalu apa saja yang ada di rangka di sini? Secara umumnya di sini adalah tempat semua komponen untuk pompa air, filter, kontrol listrik, kontrol air, dan beberapa media-media semua treatment filter yang ada di sini. Kemudian di bagian bawah terdiri dari satu pompa khusus untuk booster untuk mendorong ke semua jaringan yang nantinya kita gunakan untuk ke sana. Kemudian pompa jet pump, semi jet pump ini untuk pompa pendorong untuk menuju ke pompa utama RO. Pompa semi jet pump satu lagi ini khusus untuk mendistribusi air yang dihasilkan oleh mesin RO ini. Kemudian satu lagi pompa utama, pompa jenis sentrifugal. Ini adalah pompa yang dikhususkan untuk mendorong ke 2 meteran per. Kemudian di sebelah paling ujung dari sini ada housing 3 biji 210 in. Kemudian indikator tengah, indikator flometer, pressure gauge, dan untuk valve sudah ada di sini. Kemudian di rangka tengah ada housing filter, kemudian ada pressure switch, dan untuk kelistrikan kita memang sengaja memilih bahan atau panel box yang lebih besar supaya semua komponen kelistrikan dari satu unit ini terkumpul di dalam satu set. Kita lihat ke belakang ya. Coba kita lihat ke belakang. Nanti posisi belakang sudah terlihat membran yang biasanya kita pasang berdiri, sekarang kita pasang apa sih namanya ini? Lebar ya. Ada 2 membran filter, kemudian di sini ada UV. Jadi dia memang berada di luaran di bagian belakang nantinya. Kemudian ada sisi yang rencananya nanti sebagai dudukan dari tabung media filter. Kemudian bahan yang untuk perpipanya masih kita tetap menggunakan PVC. Tentu yang AW dong. Jika untuk rata-rata pipa yang kita gunakan itu adalah ukuran 3/4. Ini bisa kita lihat dari sini. Jadi semua pipa yang kita gunakan ukuran 3/4 untuk PVC. Kalau ditanya untuk jenis pipanya ya AW lah ya, yang agak lebih bagus. Kemudian ada rel listrik yang sudah kita buat yang langsung ke panel box. Yang pertama, ini bukan kabel, ini adalah selang indikator. Lalu seperti apa jaringan air atau proses air yang nantinya ada di unit ini? Oke, dari depan saja supaya lebih enak. Teknologi pemurnian air atau proses pembersihan atau pemurnian atau pengolahan air menggunakan teknologi reverse osmosis memang sudah banyak sekali orang yang sudah tahu ya. Yang ingin kita jelaskan di sini bagaimana proses dalam rangka ini. Saya juga agak bingung memulainya dari mana, karena mungkin orang sudah bosan melihat video saya ya. Tapi jangan bosan-bosan. Jadi stepnya adalah dari air sumur kita akan olah menggunakan langsung saja ya ke belakang.
tapi habis dibersihkan. Kita taruh tabung medianya dulu di sini. Ini sudah dibersihkan, ada isi silika, ada karbon, ada mangan. Yang nantinya ini akan kita taruh di dalam unit. Jadi air baku disedot pakai pompa, masuk ke tabung media. Dari tabung media akan disaring dengan filter, housing filter, 1, 2, 3, baru dia masuk ke tandon untuk khusus air bakunya. Oke, satu step ya, dari air sumur, sedot pompa, masuk ke tabung media, melewati filter, baru masuk ke tandon air baku yang pertama. Nah, air baku ini adalah air yang digunakan untuk air bersih yang dipakai nyiram nanti. Kemudian air baku ini juga digunakan untuk diolah selanjutnya oleh teknologi RO. Kemudian dari air baku tadi yang sudah diolah dengan treatment tadi akan disedot oleh pompa di sini, semi jet pump ini untuk didorong melewati 1, 2, 3 untuk housing filter, kemudian masuk ke pompa utama centrifugal, baru dia masuk ke 2 housing membran. Dan di sini bisa terlihat antara air yang bersih yang dihasilkan oleh membran dari proses membran dengan pembuangannya. Kita menggunakan 1, 2, 3 untuk flow meter, di mana flow meter tengah ini fungsinya khusus untuk air bersih, dengan 1, 2 flow meter samping kiri dan samping kanan itu khusus untuk pembuangan satu membran dan pembuangan membran kedua. Karena memang di belakang kita masih menggunakan 2 membran. Lalu masuklah air bersih gas RO ini ke dalam tangki yang khusus yang sudah kita siapkan. Selanjutnya adalah hasil air yang sudah diolah dengan teknologi RO ini akan ditarik oleh pompa. Kita masih menggunakan pompa jenis semi jet pump yang sudah kita pasangkan otomatisnya. Lalu air itu ditarik, kemudian melewati 3 filter, melewati sinar ultraviolet, baru dia masuk ke ruangan-ruangan yang membutuhkan kualitas air yang bersih dan lebih higienis seperti itu. Sekali lagi, air yang diolah oleh teknologi RO ini ditarik oleh pompa semi jet pump ini, kemudian masuk ke 3 housing filter, masuk ke sinar ultraviolet, baru dia didistribusikan ke ruangan-ruangan tertentu yang membutuhkan kualitas air yang bersih dan higienis. Dan di belakang di samping di sini tidak lupa kita menggunakan pressure gauge untuk tekanan setiap pompa-pompa air. Misalnya pompa khusus air baku dari sumur, pompa untuk pembuangan RO, pompa untuk distribusi, pompa untuk center pompa untuk poster. Jadi kita menggunakan pressure gauge. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kontrol dari semua unit ini tersaji dalam indikator yang sudah kita buat. Misalnya full tank, kekurangan air baku, lagi proses, dan full air tangki, air bersihnya. Kemudian di sini ada parameter TDS meter yang kita bisa mengetahui kualitas air secara TDS-nya. Kemudian ada switch untuk automatic dan manual khusus untuk semua pompa yang ada di sini. Lalu bagian dalamnya seperti apa? Karena memang kita menggunakan beban motor yang agak lebih besar. Lalu ada kontaktor, kemudian ada apa namanya, voltmeter, semua untuk timer juga ada, relay ada, MCB. Jadi semua sudah komplit. Dan untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi langsung kami karena memang banyak yang belum bisa kami jelaskan secara rinci. Dan terima kasih sudah melihat video ini dan selamat berwirausaha. Bye bye.